Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Arya selaku dosen aplikasi analisis kuantitatif. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayurati Adelika dengan NIM 12129 dari jurusan Manajemen Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video dari tugas aplikasi analisis kuantitatif. Nah, di sini sudah ada soal, yaitu faktor utama yang mempengaruhi produktivitas padi pada hujan adalah curah hujan dan pemupukan. Berbasis data yang telah dikumpulkan, seseorang ingin mengetahui seberapa besar curah hujan dan pemupukan berpengaruh terhadap produktivitas padi. Nah, di sini sudah ada tabel yang akan diuji di aplikasi SPSS. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu menentukan hipotesisnya. Nah, di sini saya sudah menentukan hipotesisnya, yaitu H01 curah hujan tidak berpengaruh terhadap produksi padi, HA1 curah hujan berpengaruh terhadap produksi padi, H02 pemupukan tidak berpengaruh terhadap produksi padi, H2 pemupukan berpengaruh terhadap produksi padi, H03 curah hujan dan pemupukan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap produksi padi, HA3 curah hujan dan pemupukan secara bersama-sama berpengaruh terhadap produksi padi. Nah, dengan kerangka pemikiran sebagai berikut. Nah, kedua, kita lakukan uji asumsi klasik. Pada proses pengujian asumsi klasik dilakukan bersama-sama dengan proses uji regresi. Nah, yang pertama kita lakukan uji normalitas yang bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk melakukan pengujian kita siapkan lembar kerja SPSS. Kita beri nama pada variabel Q. Di sini seperti yang telah saya kerjakan. Lalu kita entry data pada data view. Nah, setelah kita mengentry, kita pilih menu analyze, regression, linear, produksi pada Y kita pindahkan ke dependent, curah hujan dan pemupukan kita pindahkan ke independent. Lalu pilih statistik, kita centang model fit, description, dan collinearity diagnostic. Dan pada residuals, kita centang Durbin-Watson. Continue, kita pilih plot, spread kita pindahkan ke X, dan S-resid di Y. Lalu pada standar residual plots, kita centang normal probability plot. Continue. Lalu kita ketik save. Pada predicted values, kita centang standar descent dan di residual juga kita centang standar descent. Lalu pada prediction interval kita centang min. Dan kita klik continue. Selanjutnya kita pilih option, biarkan yang telah tercentang, kita klik continue, dan kita klik OK. Maka keluarlah output dari lembar kerja yang telah kita buat. Nah, di sini dapat kita jelaskan yang pertama yaitu uji normalitas terdapat pada grafik normal PP plot of regression standardized residual. Nah, ini dia grafiknya.
Nah, di sini dapat kita interpretasikan bahwa pada grafik terlihat sebaran titik-titik residual berada di sekitar garis normal. Dengan demikian, disimpulkan bahwa regresi telah memenuhi persyaratan normalitas. Nah, yang kedua, kita dapat menguji multikolineritas, yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kemiripan antara variabel independen pada model regresi. Kemiripan variabel independen dalam suatu model akan menyebabkan terjadi korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel independen lainnya. Nah, uji multikolineritas dapat dilihat pada tabel koefisien A. Nah, ini dia tabelnya. Di sini dapat kita simpulkan atau dapat kita jelaskan bahwa pada colinearity statistik terlihat bahwa curah hujan sebesar 1,030 dan pumpukan sebesar 1,030. Nah, hasil uji melalui inflation factor atau VIV, masing-masing variabel independen memiliki VIV tidak lebih dari 10 dan mempunyai angka toleransi pada curah hujan dan dosis pemumpukan yaitu sama sebesar 0,971, yang berarti tidak kurang dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda dinyatakan terbebas dari asumsi klasik multikolineritas. Nah, selanjutnya kita akan lakukan uji autokorelasi. Uji autokorelasi terdapat pada model atau tabel model Smribi. Nah, ini dia tabelnya. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear berganda ada korelasi antara variabel pengganggu atau ET pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya atau ET1. Model regresi yang baik adalah regresi yang terbebas dari autokorelasi. Nah, pada tabel model Smribi dapat kita interpretasikan bahwa terdapat nilai Durbin-Watson sebesar 1,099 yang berada pada kisaran 1,10 sampai 1,54 yang berarti tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nah, jika uji autokorelasi dengan Durbin-Watson menghasilkan kesimpulan yang tidak pasti, maka dapat dilakukan pengujian dengan uji Rantes. Nah, mari kita lakukan uji Rantes. Pertama, kita input data, lalu kita pilih analyze, regression linear, produksi padi kita pindah ke independen, curah hujan kita juga pindahkan ke independen. Pilih save, lalu centang understand decide. Klik OK, continue. OK, maka akan muncul tambahan variabel. Lalu kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, runs, understand the decide kita pindahkan ke test variable is. Oke, maka muncullah tabel Rantes. Nah, tabel Rantes ini berarti menghasilkan 0,290 atau 290 yang berarti nilai asimpi sig to tail kurang dari 0,5, maka terdapat gejala autokorelasi. Selanjutnya kita lakukan uji heteroskedastisitas, yaitu menguji terjadinya perbedaan varians residual suatu periode, pengamatan yang lain atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan student-decide residual nilai tersebut. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki persamaan variabel residual suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan lainnya. Nah, uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari scatter plot. Nah, ini dia scatter plot. Terdapat suatu titik-titik. Nah, dapat kita
jelaskan bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Penyebaran titik-titik tidak membentuk pola bergelombang atau melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. Nah, dapat disimpulkan bahwa model regresi nilai berganda terbebas dari asumsi klasik heteroskedastisitas. Jadi, scatter plot ini terbebas dari asumsi klasik heteroskedastisitas. Selanjutnya yang ketiga, kita lakukan uji regresi linear berganda. Nah, regresi linear berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Model regresi linear berganda dikatakan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi klasik. Nah, uji regresi linear berganda dapat dilihat dari tabel deskriptif statistik. Nah, ini dia tabelnya, dapat kita jelaskan atau interpretasikan rata-rata produksi padi sebesar 25,07, sedangkan rata-rata curah hujan sebesar 87,07, dan rata-rata pemupukan adalah sebesar 35,20. Dan tabel variabel enter remove ini dia. Nah, di sini dapat kita jelaskan bahwa pada variabel enter remove, variabel independen yang masuk adalah pemupukan dan curah hujan dengan variabel terikat produksi padi. Nah, selanjutnya kita mencari koefisien determinasi yang terdapat pada tabel model Semeribi. Nah, ini dia model Semeribi. Dapat kita interpretasikan bahwa nilai R korelasi X1 dan X2 terhadap Y sebesar 0,719. Artinya korelasi yang kuat. Nah, R square yang merupakan koefisien determinasi sebesar 0,517 menunjukkan bahwa 51,7% produktivitas padi dipengaruhi oleh curah hujan dan dosis pemupukan dan sisanya sebesar 48,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan. Nah, sedangkan tanda error order estimate sebesar 3,338 lebih kecil dari standar deviasi yaitu 4,448, maka model regresi ini layak digunakan. Nah, selanjutnya kita mencari koefisien korelasi yang terdapat pada tabel correlation. Nah, ini dia tabel correlation. Dapat kita interpretasikan yang pertama, korelasi curah hujan dengan produksi padi signifikan karena P sama dengan 0,003 atau P kurang dari 0,05 dan nilai R yaitu 0,676 termasuk ke dalam korelasi yang kuat. Korelasi antara curah hujan dengan produksi padi sebesar 0,676 artinya terdapat korelasi atau hubungan yang kuat antara curah hujan dengan produksi padi. Yang kedua, korelasi pemupukan dengan produksi padi terjadi signifikan karena P sama dengan 0,096 atau P kurang dari 0,05 dan nilai R sama dengan minus 0,357. Artinya tidak ada korelasi. Korelasi antara pemupukan dengan produksi padi sebesar minus 0,357 yang artinya tidak dapat korelasi antara pemupukan dengan produksi padi.
Nah, yang terakhir kita lakukan uji signifikansi dari hipotesis. Uji signifikansi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu uji parsial dengan t-test dan uji simultan dengan f-test. Nah, uji parsial dengan t-test bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual atau parsial terhadap variabel independen. Nah, uji parsial dengan t-test dapat dilihat di tabel koefisien. Nah, ini dia tabel koefisien A. Nah, nilai pada tabel yaitu 15 dikurang 2 sama dengan 13 pada alfa 5%. Nah, kita lihat tabel T-nya di tabel pada alfa 5% di 13, yaitu sebesar 2,160. Nah, maka dapat kita interpretasikan variabel curah hujan memiliki nilai p-value sebesar 0,09 kurang dari 0,05, sedangkan T hitung 3,111 lebih besar dari T tabel, yaitu sebesar 2,160, yang artinya menerima HA1 dan menolak H01, yaitu curah hujan secara parsial berpengaruh terhadap produksi padi. Hipotesa kedua yaitu pemupukan di tingkat signifikasi 0,246 kurang dari 0,05, sedangkan pada T hitung minus 1,220 kurang dari 2,160, yang artinya menerima H02 dan menolak HA2, yaitu pemupukan secara parsial tidak berpengaruh terhadap produksi padi. Nah, di sini juga kita dapat mendapatkan persamaan pada model regresi, yaitu Y dengan 19,235 ditambah 0,091x1 dikurang 0,059x2 plus E. Dapat kita jelaskan dari persamaan tersebut, jika segala sesuatu pada variabel independen dianggap konstan, maka nilai produksi pada Y adalah sebesar 19,235. Jika terjadi penambahan curah hujan, maka produksi padi Y akan meningkat sebesar 0,091. Nah, jika terjadi kenaikan pemupukan, maka produksi padi Y akan menurun sebesar 0,059. Selanjutnya kita lakukan uji simultan dengan f-test, yaitu pada tabel ANOVA. Nah, ini dia tabel ANOVA. Uji simultan dengan f-test untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, dari tabel ini kita dapat jelaskan bahwa output SPSS menunjukkan p-value 0,013 kurang dari 0,05 atau F hitung 6,425 lebih dari F tabel, yaitu 389. Nah, dari F tabel kita dapat dari DF1 sama dengan 3 kurang 1 yaitu 2, dan DF2 15 kurang 3 sama dengan 12. Nah, kita lihat pada F tabel. F tabel pada 212 yaitu 3,89. Yang artinya menerima HA3 dan menolak H03, yaitu curah hujan dan pemupukan secara bersama-sama berpengaruh terhadap produksi padi.